Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Septa Perdana, NIM 19046193. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan UAS Sejarah Indonesia Baru. Soal yang pertama ialah berapa lamanya hubungan perdagangan Nusantara dengan India, Cina, dan Arab mampu bertahan dalam hubungan yang baik, membawa kemajuan peradaban di Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban justru memporak-porandakan Nusantara, sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan. Karena waktu berhubungan dengan India, Cina, dan Arab, hubungan mereka itu hanya sebatas perdagangan, dan hanya untuk menyebarkan agama itu adalah urusan sampingan. Sedangkan pada masuknya bangsa Barat ke Indonesia, bangsa Barat itu habis-habisan menjajah Indonesia. Bahkan ketika mereka memasuki Asia dengan semboyan mereka yaitu 3G, Gold, Gospel, dan Glory, yaitu Gold mencari kekayaan, Glory menyebarkan agama atau kepercayaan, dan Gospel yaitu mencapai kejayaan. Itu yang membuat mereka menguasai bahkan menjajah daerah yang mereka duduki. Karena itu juga Indonesia disebut dengan masa kegelapan di Nusantara, karena pada saat bangsa Barat masuk ke Indonesia, Indonesia tidak dapat berkutik. Bahkan waktu bangsa Barat masuk, mereka dilengkapi oleh persenjataan dan taktik yang bagus, sehingga membuat Nusantara waktu itu kewalahan dalam mengusir dan melawan penjajahan dari bangsa Barat. Baiklah, soal yang kedua yaitu dari penjajahan yang dilakukan Belanda atau VOC terhadap wilayah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, analisis apa saja strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menanamkan kekuasaannya. Masing-masing analisis dilengkapi dengan contoh dan peristiwanya. Baiklah, untuk contoh peristiwa dan penerapannya itu, yang pertama, VOC menerapkan monopoli perdagangan. Yang kedua, pada zaman The Andes diterapkannya kerja paksa atau lodi. Contohnya yaitu pembentukan jalan dari Anyer ke Padanukan. Yang ketiga, pada zaman Raffles diterapkannya sewa tanah, dan pada zaman Van der Bosch diterapkannya tanam paksa atau kultur stelseln. Baiklah, itulah jawaban nomor 2, yaitu selanjutnya nomor 3. Salah satu jargon VOC yang mengokohkan kekuasaan di Nusantara yaitu pemilik negara adalah pemilik agama. Analisislah yang pertama, apa saja aplikasi jargon tersebut oleh VOC. Pengaplikasiannya yaitu, karena VOC waktu itu membawa agama Kristen Protestan, itu yang menyebabkan VOC disebut sebagai pemilik agama Kristen Protestan, sehingga karena VOC menguasai Nusantara waktu itu, maka kebanyakan sebagian penduduk Nusantara harus mengikuti agama yang dianut oleh VOC. Yang kedua yaitu menurut saudara, apakah jargon pemilik negara adalah pemilik agama masih dipakai oleh pemerintah Indonesia saat ini meski kita sudah puluhan tahun mereka, dan buatlah contoh kasusnya. Menurut saya, karena Indonesia telah merdeka lah, maka jargon itu tidak dipakai lagi. Karena setelah mereka semua agama telah diatur dalam undang-undang, bahkan dalam Pancasila yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menandakan setiap negara mempunyai Tuhannya masing-masing dan berhak untuk mengesahkan Tuhannya. Walaupun di Indonesia saat ini adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, bukan berarti rakyat di Indonesia atau masyarakat Indonesia harus mengikuti agama atau kepercayaan yang dianut oleh pemimpinnya saat ini. Semua telah diatur dalam undang-undang, bahkan kalau ada yang memaksa untuk beragama itu termasuk dalam pelanggaran HAM. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas kebebasan dalam beragama. Baiklah, itu jawaban dari nomor 3. Selanjutnya nomor 4 yaitu
Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni VOC. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Analisis apa yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya? Yang pertama yaitu solidnya pertahanan Kesultanan Aceh, serta kompaknya masyarakat dalam mengusir VOC waktu itu. Yang kedua, Aceh dikelilingi oleh gunung-gunung, sehingga itu yang menjadikan senjata alam untuk melawan VOC. Yang ketiga, para pejuang Aceh waktu itu rela mati dan siap bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka sekalipun untuk berjuang membela tanah kelahiran mereka. Yang keempat, Aceh waktu itu berhubungan baik dengan Italia dan Amerika, sehingga membuat mereka makin berani untuk melawan VOC. Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu belajar sejarah untuk memperoleh makna. Apa makna yang kita uraikan dari materi perkuliahan sejarah Indonesia bersama pengaruh Islam ini? Yang pertama ialah pengaruh Islam mungkin bagi saya itu pengaruh yang paling besar dalam masalah peragamaan di Indonesia, karena sampai saat ini bahkan agama Islam pun masih berkembang dan menjadi mayoritas di Indonesia. Yang kedua, pada zaman awal Islam disebarkan dengan cara damai, tidak ada paksaan sama sekali. Bahkan pada saat masuknya Islam disebarkan melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, dan lain-lain. Tidak ada dengan cara paksa dan kekerasan. Terus yang ketiga, pada zaman masuknya Belanda, masuknya bangsa Barat ke Indonesia, menjadi zaman akhir dari sejarah Islam, zaman Islam di Indonesia. Makna yang dapat pada zaman akhir dari Islam ini yaitu selain perjuangan dan pengorbanan dari para masyarakat terdahulu, yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan masyarakat saya itu harus patut dicontoh untuk mempertahankan bangsa Nusantara pada bangsa sendiri waktu itu. Terus yang selanjutnya dari masa akhir dari Islam yaitu bagaimana toleransi beragama setelah masuknya agama Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik saat itu, menjadikan saat ini Indonesia toleransi terhadap agama apapun. Indonesia saat itu hidup dalam 4 agama yaitu Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen. Dan bagaimana untuk hidup saling rukun dan damai pada saat itu. Itulah beberapa dari materi perkuliahan, makna dari materi perkuliahan pada zaman Islam di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ulang, yang pertama adalah bagi saya masa Islam adalah masa yang penyebaran agama paling hebat, karena Islam waktu itu disebarkan dengan damai tanpa ada paksaan. Yang kedua, pada masa Islam adalah masuknya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, pada masa Islam Indonesia bisa berdampingan dengan agama sebelumnya yaitu agama Hindu-Buddha. Sekian uas dari saya. Apabila ada salah kata dan penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.